Tentu setelah ronde pertama pertemuan Richard Rapport menghadapi Magnus Carlsen, berlanjut juga ronde kedua Magnus Carlsen bertemu dengan pecatur tuan rumah Jerman, Grandmaster Daniel Friedman. Sangat-sangat menarik, mari kita langsung saksikan pada Grand Chess Classic. Pion ke D4 dimulai, kuda ke F6 dibalas Magnus, kuda ke F3, B6 mempersiapkan fianchetto, G3 mempersiapkan juga fianchetto, gajah ke B7, gajah ke G2, G6, maka pion ke C4, gajah ke G7, sehingga kita lihat bagaimana gajah langsung sudah aktif, setup di papan membentuk King's Indian Formation dengan double fianchetto. Masing-masing melanjutkan dengan rokade sayap raja, lalu pion ke D5 saat ini. Kuda ke A6 outpost juga ke depan, maka kuda ke C3, kuda ke C5, dan kuda ke D4 menempatkan di sentral. Pion ke E5 saat ini langsung juga memancing untuk juga end pasan. Tentunya tidak diterima, kuda juga mundur ke B3, D6 menutup posisi, maka kuda mukul kuda, pion B menerima, dan A3 saat ini dimana juga mendorong ke depan teman-teman. Langkah sebelumnya pernah dimainkan gajah ke A6, namun pada kesempatan ini kuda juga manuver ke D7 untuk mensupport pion file F, dan ini adalah langkah novelty. Pion ke E4 berlanjut, maka tetap juga F5, B4 saat ini, lalu gajah baru ke A6. Menteri ke D3 mensupport pion, dan gajah ke C8 langsung mereposisi diri. Kuda ke A4 mengancam pion ke depan, kuda ke F6 kembali counter attack mengancam pion, F3 saat ini mensupport pion, dan pion memukul pion, pertukaran terjadi, dan F4 menutup posisi. Kuda ke C3 dan G5 saat ini, dan disepakati juga menutup posisi dengan G4, lalu H5 memainkan juga H3. Dan kita lihat teman-teman, pada thumbnail inilah yang terjadi, di mana apabila Magnus tentunya H4 menutup semuanya posisi. Tetapi Magnus Carlsen mencoba juga teman-teman bermain seperti Mikhail Tal saat ini, maka pion memukul pion, pertukaran. Kira-kira bagaimana cara Magnus untuk membongkar posisi? Anda pause video ini, apa yang dimainkan oleh hitam di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Tentunya inilah judul yang Anda baca, di mana pengorbanan kuda seperti Mikhail Tal yang dimainkan Magnus Carlsen. Kuda memukul pion G4 membongkar posisi, langkah yang menarik. Pion menerima, gajah menerima, lalu gajah ke H3 karena sudah unggul Perwira tentunya langsung menawarkan simplifikasi. Menteri ke D7 mensupport, di sini langsung simplifikasi terjadi. Sebelumnya bahwa benteng ke F3 adalah sebuah pilihan karena tidak mungkin bisa diterima benteng. Gajah memukul menteri, gajah memukul gajah, pertukaran, dan inilah kira-kira bahwa benteng sudah aktif terlebih dahulu. Raja dapat advance membawa benteng ke depan teman-teman, dan ini cukup menarik. Akan tetapi lebih dipilih langsung oleh Friedman. Gajah mukul gajah membawa menteri juga langsung aktif memukul gajah, tempo skak, raja berpindah, menteri ke H4 skak, raja ke E2 di mana bermanuver mengamankan di sayap menteri, sehingga namun G4 mempersiapkan juga pion promosi. Raja ke D1 dan F3 saat ini, raja ke C2 dan F2 berlanjut teman-teman, satu petak lagi ke depan melakukan promosi. Menteri ke E2 berlanjut, lalu benteng ke F3 menumpuk ke depan benteng, gajah ke E3 mengancam, dan benteng ke F8. Benteng juga langsung saat ini juga menerima pion, dan G3 dimainkan teman-teman. Sebelumnya di dalam pos ini opsi terbaik yang bisa dimainkan hitam gajah ke H6. Apa poinnya? Apabila kuda ke D1 saat ini mensupport juga atau mengancam, juga pion mensupport juga gajah, maka gajah memukul gajah, kuda menerima, dan G3 bisa saat ini karena kuda ini sudah berpindah teman-teman, tidak lagi mensupport juga pion sentral E4. Poinnya setelah benteng juga misalkan saat ini yang akan kita lihat ke depan teman-teman, maka menteri bisa memukul pion skak, waktu yang sama mensupport bentengnya, sehingga setelah raja berpindah, benteng ini tiada perlindungan, dan juga menteri tidak bisa memukul benteng ini karena disupport oleh menteri. Namun yang jadi pembeda, ketika dimainkan saat ini langsung pion G3, maka benteng ke A8 bekerja karena saat ini menteri tidak bisa mensupport bentengnya, di mana benteng memukul benteng, menteri memukul benteng, dan menteri ke H3 mengancam benteng. Benteng ke H1, maka benteng ke F8 kembali mengancam menteri. Bagaimana melanjutkan? Benteng langsung menerima menteri terlebih dahulu. Sebelumnya teman-teman lebih baik yaitu
Menteri memukul benteng skak terlebih dahulu, di mana Raja maupun Gajah menerima sama saja, benteng baru menerima. Memang pion promosi, benteng menerima juga pion teman-teman. Secara komputer ini memang sangat komplikatif ke depan, tetapi masih sebanding. Yang jadi pembeda ketika dimainkan terlebih dahulu yaitu benteng menerima menteri. Masalahnya di sini benteng juga memukul menteri, Gajah juga memukul pion, di mana benteng memukul Gajah skak, Raja berpindah, dan G21 petak lagi promosi. Benteng ke G3 mencegah, dan Raja ke F7 saat ini, pion ke C5, dan Gajah ke F8. Dilanjutkan dengan Raja ke C4, Gajah ke H6, lalu B5 saat ini. Pertukaran pion terjadi, dan D6 opsi terbaik teman-teman. Apa yang terjadi jika langsung diterima saat ini pion? Masalahnya Gajah ke E3 skak. Tidak mungkin benteng menerima pion akan promosi. Raja berpindah, maka benteng saat ini ke C2. Kuda akan tumbang. Sangat-sangat menarik bagaimana permainan terjadi. Kita kembali teman-teman, D6 dipilih. Tentunya Daniel Friedman juga salah satu top yang lolos juga kualifikasi untuk main di Grand Chess Classic. Merupakan salah satu juga Grandmaster kuat. Pion memukul pion, lalu B6 mempersiapkan promosi. Benteng ke B2 mencegah, B7 di sini dilakukan skak, Raja ke D5, benteng juga menerima pion, maka benteng juga memukul pion. Benteng ke B6 juga ke depan mensupport pion. Benteng ke A2, lalu benteng ke B3 mengancam kuda. Apa yang dimainkan? Di sini putih melakukan skak terhadap Raja teman-teman. Sebelumnya bahwa mensupport kuda terlebih dahulu sebuah pilihan di mana dilakukan skak, maka terjadi kemungkinan langkah repetition apabila ke D4 skak, Raja ke C6, dilakukan juga benteng ke C4, kuda dapat ke D5, benteng memukul pion, di sini Raja memukul pion, dan ini pun masih sebanding teman-teman. Yang jadi pembeda kita akan melihat di dalam pose seperti ini. Ketika dimainkan benteng melakukan skak, Raja berpindah. Di sini Raja ke C4 baru, maka dilakukan skak, Raja ke D5, maka di sini Gajah juga langsung mengancam kuda. Kuda ke E2, maka benteng ke B3 saat ini langsung juga membatasi reaksi atau akses bagi kuda ke depan. Benteng ke A2 dilanjutkan, maka Gajah ke B4. Di sini Raja menerima pion dan dilakukan skak. Raja ke C6 berlanjut, dan Raja ke G5, di mana manuver ke depan untuk menekan kuda. Raja ke B5, Raja ke G4, Raja ke C4, dan benteng juga ke D1, benteng ke C2, dan Raja juga ke F3 mengancam kuda, mengancam pion. Kuda ke C1, maka Raja menerima pion. Di sini kuda ke B3 dan benteng ke D3 berlanjut, di mana ke depan memaksa pertukaran. Di sini benteng melakukan skak, benteng menutup, kuda ke C1, maka benteng memukul benteng. Kuda menerima, dan Raja ke F3 mengancam juga kuda, mempersiapkan juga pion untuk promosi. Kuda melakukan skak, Raja berpindah, kuda ke E2, dikejar juga kuda, kuda menjauh ke C1, barulah pion ke E4. Raja ke D5, maka pion ke E3, kuda melakukan skak, maka setelah Raja ke F1, di sini juga Grandmaster Daniel Friedman menyerah karena pion tak terhentikan promosi. Apabila dilanjutkan kuda menerima Gajah, pertukaran Raja mendekat, maka E2 dan pion ini tak terhentikan promosi dan cukup mudah ke depan bagi Magnus memenangkan permainan. Sangat-sangat menarik counter attack yang coba dimainkan Magnus teman-teman pada ronde kedua setelah kekalahannya pada ronde yang pertama. Berikut tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Daniel Friedman 87,2% dan Grandmaster Magnus Carlsen 92,9%. Demikian ulasan catur hari ini. Jika suka, please like, komen, dan juga subscribe sehingga algoritma YouTube membaca video ini dan semakin banyak direkomendasikan bagi sahabat pecinta catur lainnya. Catur Yes Indonesia Jaya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.